sebenarnya hadir majelis taklim itu paling enak. Dia tinggal hadir, duduk, denger. Ya, itu paling enak gitu. Sambil ngopi lagi ya kan, paling enak. Sebenarnya sama aja ya, kayak kita lagi kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, itu kan sama aja tuh. Kadang kita ngumpul, ngobrol-ngobrol berjam-jam itu nggak terasa. Ya, katanya, oh udah jam berapa nih? Udah berapa jam nih kita ngumpul? Tapi pas lagi hadir majelis taklim, kenapa susah ya? Ya, pas lagi hadir, kita mau hadir majelis taklim tuh, yang hadir paling berapa orang? Padahal kan sama aja ya, tinggal duduk dengerin udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa an aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wa karrama wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabih. Ay man ishtaghala fil ilmi an-nafi'i alladhi la yajuzu lil balighil aqili jahlahu kana fil haqiqati taliban lil jannati wa liridallahi ta'ala, wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqati taliban lin nari wa li sukhtillahi ta'ala. Wa qila man taraka dhunuba raqqa qalbuhu, wa man akala al halala safat fikratuhu. Man taraka dhunuba raqqa qalbuhu fayaqbalu an-nasihata wa yakhsha'u laha, wa man taraka al harama fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima wa akala al halala saffat fikratuhu ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al khalqa ba'dal maut wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Di sini dikatakan wa an aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau mengatakan, man kana fi talabil ilmi, siapa orang yang sedang mencari ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka dia sedang mencari surga.
Wa man kana fi talabil ma'siyati, dan siapa orang yang sedang bermaksiat, kanatin naru fi talabihi, maka sesungguhnya dia telah mencari neraka. Artinya man ishtaghala fil ilmin nafi', siapa orang yang sibuk mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil aqilil lil balighil aqili jahlahu, ilmu yang bermanfaat itu yang seseorang yang sudah baligh dan berakal harus mengetahui ilmu tersebut atau tidak boleh dia tidak mengetahuinya. Kana fil haqiqati, sesungguhnya dia taliban lil jannati, sedang mencari surga, waliridhallahi ta'ala, dan dia mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana muridan lil ma'siyah, dan siapa orang yang sedang bermaksiat, ingin bermaksiat, kana fil haqiqati taliban linnar, sesungguhnya dia sedang mencari neraka, walisakhtillahi ta'ala, dan dia sedang mencari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada perkataan Sayyidina Ali, kata beliau, siapa orang yang sedang mencari ilmu, ya, seperti ya, mudah-mudahan kita termasuk ya, orang-orang yang selalu mempelajari atau mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam majlis-majlis taklim, ya. Nah, kata beliau, siapa orang yang sedang mencari ilmu, dia sedang mempelajari ilmu, maka sesungguhnya dia sedang mencari surga, ya. Artinya selama dia belajar, maka dia sesungguhnya sedang berusaha untuk mencari surga, ya. Nah, ini salah satu usaha kita, ya. Salah satu usaha kita untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kelak mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu usahanya adalah mencari ilmu, ya. Nah, di sini alhamdulillah tiap hari ada majelis taklim, ya. Nah, tinggal kita istiqomah aja tuh, hadir, setiap majelis kita hadir. Nah, berarti setiap kita hadir majelis taklim, itu salah satu usaha kita untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sebenarnya hadir majelis taklim itu paling enak, dia tinggal hadir, duduk, denger, ya udah paling enak gitu. Ambil ngopi lagi, ya kan, paling enak. Sebenarnya sama aja, ya. Kayak kita lagi kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, itu kan sama aja tuh. Kadang kita ngumpul, ngobrol-ngobrol berjam-jam itu nggak terasa, ya. Katanya, oh udah jam berapa nih, udah berapa jam nih kita ngumpul. Tapi pas lagi hadir majelis taklim, kenapa susah, ya? Ya, pas lagi hadir, kita mau hadir majelis taklim tuh, yang hadir paling berapa orang, padahal kan sama aja, ya. Tinggal duduk dengerin deh. Kagak dites. Kalau di pesantren kan kita masuk nggak hafal, pukul, ada hukumannya, ya. Kalau sekarang majelis taklim yang ada, kita subhanallah cuman hadir, duduk, dengerin, udah. Mau tidur lagi kagak apa-apa, ya kan, kagak dibangunin, nggak ada hukuman. Tapi subhanallah tetap aja udah begitu yang hadir majelis taklim dikit, ya. Nah, kenapa, ya? Karena man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi. Memang setan nggak mau kita masuk surga tuh, setan nggak mau. Maunya setan tuh nemenin dia kita ada di neraka, ya. Kan kalau dipikir-pikir kan hadir majelis taklim udah kayak gini doang, suruh ngapain, emang,
Ya, kalau kita ada kelebihan rezeki ya kasih, kalau kagak ada kagak dipaksa, ya kan? Nah, tapi kadang kita lagi kumpul, lagi apa, mau kemana-mana itu kan kadang perlu biaya, ya. Tapi hadir majelis taklim, subhanallah. Nah, makanya nikmat, ya, makanya nikmat. Nah, salah satu nikmat yang besar ketika kita bisa digampangin buat hadir majelis taklim. Nah, udah terserah dah, ntar mau yang di majelis taklim tuh apa namanya, mau yang dibahas apa, ya. Tapi yang jelas ketika kita hadir majelis taklim pasti ada ilmu yang nambah. Ya, jangan dilihat oh ini pelajarannya ini mulu nih, diulang-ulang mulu nih. Ustadznya dia aja nih, udah sama aja, paling yang dibahas tentu aja. Enggak, pasti ada ilmu yang nambah. Jangankan kita, ulama aja, para ulama, ya, itu ada yang baca kitab sampai ada yang 100 kali dibaca, bahkan ada yang sampai 1000 kali. Apa itu ulama kagak paham? Enggak. Setiap belajar itu pasti ada pemahaman baru. Oh iya. Ya, walaupun pembahasannya itu misalkan ya, kita hadir majelis taklim yang dibahas wudu mulu, sholat mulu. Itu ntar pas lagi bahas wudu, ini kayaknya udah pernah dibahas, tapi lupa nih. Nah, pas lagi dibahas lagi, oh iya, ingat lagi. Nah, itu nanti ada ilmu-ilmu yang baru. Itu namanya apa namanya, manfaat hadir majelis taklim. Ya, hadir majelis taklim pasti ada ilmu yang baru. Dan ini memang doa Nabi Muhammad SAW, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, Nabi Muhammad SAW aja beliau selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Itu buat Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang ngajarnya udah jelas-jelas, majelis taklimnya jelas, yang ngajarnya baik, nyambung sanadnya semuanya, udah kita tinggal duduk hadir, paling enak deh. Nah, cuman memang tadi ya, memang kadang kita buat hadirnya majelis taklim itu memang banyak godaan-godaan ya gitu. Ya. Makanya kan dikatakan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Sorga itu dikelilingin sama sesuatu yang enggak kita pengen. Ya, yang bertentangan dengan hawa nafsu. Tapi neraka dikelilingi dengan hawa nafsu. Wah, ini enak nih kayaknya kesini nih. Tapi di situ ada maksiat. Nah, itu kayaknya ngelakuinnya enak. Ya, kayak orang sekarang. Kalau maksiat dia kayaknya enak aja, royal aja dia. Ya, karena yang diikutin itu hawa nafsunya. Tapi ketika kita hadir majelis taklim berat aja. Kenapa ya? Karena harus lawan hawa nafsu. Ya. Nah, ini sekali lagi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah, semangat ya, dan gampang buat hadir majelis taklim. Ya, ini tiap hari ini di sini nih bisa kita dapetin pahala yang banyak. Ya, tiap malam ini semuanya ada. Tinggal duduk, hadir, dengerin. Ya, insyaallah. Dan ketika kita hadir majelis taklim, berarti ketika itu kita sedang berusaha untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, udah memang kita dikatakan ad-dunya darul bu'us. Dunia ini memang tempatnya nggak enak ya. Kalau kita, makanya ketika kita baca Quran tuh ya, kalau kita baca Quran ada surat atau ayat-ayat yang menerangkan tentang surga, nikmat-nikmat surga, itu kabar gembira atau kesenangan tersendiri buat orang-orang mukmin. Ya. Maksudnya kesenangan tersendiri apa? Ketika dia merasa sumpek di dunia, ya orang-orang soleh kan sebenarnya kalau di dunia sumpek. Kata Imam Syafi'i, laula suhbatul akhyar wa munajatul haqqi bil ashar ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar, kata Imam Syafi'i. Kalau bukan karena saya berteman sama orang-orang soleh, ya,
teman sama orang-orang soleh yang bisa ketemu beliau-beliau tuh hati kita seneng, hati kita bisa rajin ibadah lagi, semangat ibadah lagi. Kalau bukan karena itu, kata beliau, sama satu lagi, wa munajatil haqqi bil ashar, dan karena bangun malam nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Aku nggak suka lagi tinggal di dunia ini, nggak suka. Ya, orang-orang soleh itu karena memang di dunia ini ya tempatnya susah, ya tempatnya banyak bala, musibah, maksiatan. Jadi apa namanya, buat orang-orang soleh tuh hidup di dunia tuh nggak enak. Tapi yang bikin beliau semangat itu dia kalau ketemu kumpul-kumpul sama orang-orang soleh, terus beliau bisa apa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengar-dengar cerita kenikmatan surga. Nah, itu yang bikin beliau semangat. Oh, kenapa apa namanya mau hadir majelis taklim, kita mau capek-capek ibadah karena mengharapkan ridhonya Allah. Gak apa-apa di dunia ini susah-susah, nanti di akhirat senang. Ya. Nah, kalau di pikiran kita ada seperti itu, nah tujuan kita adalah ridhonya Allah, tujuan kita nanti kenikmatan di surga tuh nggak ada ini ya, nggak ada kesusahan ya. Yang ada nikmat terus. Kalau di dunia kan ada nikmat, ada susah, ada senang, ada susah. Tapi kalau di surga semuanya nikmat, nggak ada kesusahan, ya nggak ada sakit. Bahkan dikatakan nggak ada tidur di surga, nggak ngantuk, ya apa sakit dar enggak. Ya, udah pokoknya nikmat aja udah di surga itu semuanya nikmat. Nah, dengan apa namanya, dengan harapan itu, dengan harapan mencari ridhonya Allah, semangat akhirnya. Ya, semangat buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kenikmatan dalam ibadah, ya, dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam baca Quran, dalam zikir, dalam sholawat. Wah, itu kalau kita udah dapat kenikmatan seperti itu, nikmat ya. Jadi di dunia yang nggak enak ini, di dunia yang banyak kesumpekan ini, banyak maksiat, yang banyak dosa ini, jadi kita ada penghibur. Ya, ada penghiburnya. Ketika kita sholat, kita terhibur. Ketika kita hadir majelis taklim, kita terhibur, senang ya. Nah, ini kata Sayyidina Ali, siapa orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, maka dia sesungguhnya sedang mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ai man ishtaghala bil ilmi nafi'. Nah, dia sibuk dengan ilmu yang manfaat. Ya, bukan cuma sekedar mencari ilmu, tapi dia mencari ilmu yang manfaat. Maksudnya ilmu yang manfaat apa? Ilmu yang alladzi la yajuzu lil balik al-aqil jahlahu. Yang orang balik, yang berakal, dia nggak tahu itu ilmu. Artinya ketika dia mau ibadah, dia harus tahu ilmunya. Dia mau ngelakuin sesuatu, dia harus tahu ilmunya. Dan ketika dia belajar, udah tahu ilmunya, dia amalin. Ya, itu adalah ilmu yang manfaat. Nggak harus ilmunya banyak. Ya, yang penting yang wajib-wajibnya dia tahu, dikerjain, kemudian dia amalin, itu adalah ilmu yang manfaat. Ya. Walaupun ilmunya sedikit, tapi diamalin, itu lebih bagus. Ya, oh, tahu sedikit diamalin, tahu sedikit diamalin, tahu sedikit diamalin. Nah, ketika dia sibuk untuk mencari ilmu yang manfaat, maka dikatakan fil haqiqah taliban lil jannah. Maka sesungguhnya dia sedang mencari surganya Allah Subhanahu wa taala, waliridhallahi taala, dan dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita kepengenan masuk surga? Karena di situ ada ridhonya Allah. Ya. Kenapa kita nggak mau masuk neraka? Karena di situ ada murkanya Allah. Udah itu aja tuh. Ya. Pokoknya kalau tujuan kita satu, cari ridhonya Allah, udah selesai semuanya. Ya, hadir majelis taklim kenapa ya? Cari ridhonya Allah. Nah, mau ngapa-ngapain semuanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, wa man kana muridan lil ma'siyah, siapa orang yang dia kepengenannya maksiat dulu.
Nasallallahu al-afiyah. Ya, kepengenannya cuman maksiat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan. Karena memang kalau bukan penjagaan dari Allah, kita susah ngindarin maksiat sekarang nih ya. Hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa terjaga dari kemaksiatan. Siapa orang yang mencari kemaksiatan, yang sedang melakukan maksiat, kana fil haqiqah taliban linnar, maka sesungguhnya dia sedang mencari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi. Nah, waqila, dan dikatakan man tarakal dzunub raqqa qalbuh. Siapa orang yang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, raqqa qalbuh, hatinya dia akan lembut. Ya. Fayaqbalun nasihah wa yakhsha laha. Nah, ketika dia hatinya lembut, maka dia gampang untuk menerima nasihat. Nah, ini kalau kita mau tahu hati kita lembut atau enggak, kita lihat ketika kita nerima, ketika ada nasihat itu tujuannya buat kita apa enggak tuh. Ya, kadang kan ada nasihat nunjuknya tuh yang gitu tuh. Ya, nunjuknya kita ke orang. Misalkan ada habaib atau ustadz yang nasihatin nggak boleh kayak begini-begini tuh, ente nggak boleh begitu tuh. Dia nggak nunjukin sama dirinya. Ya, atau langsung kita yang dinasehatin, kita nggak boleh begini, harusnya begini. Nah, kalau kita terima itu nasihat, kita nggak nggak lihat siapa yang ngasih nasihat. Ya, siapa yang bilangin kita, siapa yang nasehatin kita kagak lihat. Yang kita lihat adalah nasihatnya. Kalau nasihatnya benar, kita terima. Nah, berarti hati kita itu lembut, hati kita bersih. Ya. Tapi kalau kita masih lihat, nanti aja begitu, jangan sok nasehatin dah, nanti aja kayak begitu, berarti hati kita mungkin belum lembut. Ya, memang ini susah. Ya, kita nerima nasihat tuh susah. Kalau nggak bener-bener hati kita bersih tuh, kadang kita dinasehatin orang nggak terima. Ya. Tapi kalau orang yang hatinya udah lembut, mau siapapun yang nasehatin terima. Masya Allah. Ya, jangankan kita, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya kalau dinasehatin, kalau benar tuh nasihatnya nggak dilihat siapa yang nasehatin. Ya, yang dilihat itu adalah nasihatnya itu benar apa enggak. Kalau benar dia dikerjain, kalau benar diterima, kalau nggak benar, bang. Nah, kemudian kalau hatinya lembut, wa yakhsha laha. Nah, kalau hatinya lembut, ya hatinya bersih, maka dia khusyuk buat ibadah. Nah, ini juga berarti kebalikannya nih ya. Ini kan dikatakan siapa orang yang meninggalkan dosa. Ya, artinya kalau kita mau khusyuk ibadah, kalau kita mau gampang menerima nasihat, berarti kita harus berusaha untuk meninggalkan dosa. Ya, mungkin kan kadang ada pertanyaan di dalam hati kita, kenapa ya aneh kok kalau sholat nggak khusyuk-khusyuk, nggak nikmat-nikmat, ya kalau baca Quran nggak nikmat, asal baca doang, kenapa ya? Nah, mungkin tadi dosa kita masih banyak, ya jadi belum dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Ya, ketika kita ibadah belum merasa nikmat karena banyak dosa. Ada satu orang solehah, ya, wanita solehah, tiap hari dia kesukaannya bacaannya dijadiin zikirannya itu Rabbighfirli Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tiap hari bacanya itu. Ya, tiap hari dia bacanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia doain buat orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan dengan harapan dosanya dia diampunin. Ya, kita kan kalau doain orang lain, yang doain kita langsung malah
malaikat. Ya, misalkan kita doain orang, ya Allah ampunin dosanya. Malaikat juga bilang, walaka mithla dzalik. Ya, engkau juga mudah-mudahan diampunin dosanya oleh Allah. Nah, jadi beliau tuh nggak doa buat diri sendiri, tapi doanya buat orang lain dengan tujuan dapat doanya malah malaikat. Ya. Terus beliau baca doa begitu. Kenapa? Nah, karena ini nih. Karena memang kalau masih ada dosa di dalam hatinya, di dalam dirinya, beliau ngerasa nggak nikmat buat ibadah. Nah, kita begitu juga. Ya, kalau kita masih banyak dosa, itu kadang kita mau nikmat buat ibadah tuh susah. Ya, jadi nggak ada kenikmatan dalam ibadah. Nah, ini makanya dikatakan siapa orang yang meninggalkan dosa, yang meninggalkan kemaksiatan, nanti Allah kasih tuh kenikmatan ibadah di dalam kenikmatan di dalam ibadahnya dia nanti bisa merasa khusyuk di dalam ibadahnya. Wa man tarakal haram fil mad'um wal malbus wa ghairihima wa akalal halal. Siapa orang yang meninggalkan keharaman, baik makannya, pakaiannya atau selainnya, ya pokoknya yang haram-haram dia tinggalin, wa akalal halal, dan dia makan yang halal, sofat fikratuhu. Nah, pikirannya akan jernih. Ya, tuh nggak ada ntar pikiran-pikiran yang macem-macem tuh nggak ada. Kuncinya apa? Makan halal, ninggalin yang haram. Ya. Jadi biar masuk sekarang kan, masya Allah ya. Mungkin memang orang-orang di luar Islam nih tahu ya. Kalau orang Islam tuh kalau dia makannya haram rusak semuanya. Ya, kita kalau makan haram, ya, ada zat-zat yang haram dalam tubuh kita rusak semuanya. Pikirannya rusak, hatinya rusak, ibadahnya kagak khusyuk, dia pengennya maksiat terus karena sebab makanan yang haram. Udah, jadi kita dirusak tuh dari makanan. Gimana caranya makanan kita ini ada, jangankan minimal nggak haram dah, subhat dah minimal dah. Ya, masukin yang subhat biar ya tetap dia umat Islam. Mungkin dia memang agamanya tetap Islam, tapi terpikirannya ya, ibadahnya dia males. Ya, dia kagak tahu. Nah, itu dia, karena dimasukin sesuatu yang haram. Insyaallah. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita dijaga dari sesuatu yang haram. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabburihi bi aqlihi anallaha khalaqahu min nutfah. Bahkan kalau pikirannya itu nanti jernih, dia ntar apa namanya? Yang kemarin kita katakan tuh, ibadah dengan hati, dengan pikiran itu pahalanya lebih, ya, pahalanya lebih besar daripada ibadah zahir yang kelihatan. Kenapa? Karena ibadah dengan hati, dengan pikiran itu buat riyanya nggak kelihatan, ya, lebih mendekati kepada ikhlas. Kayak sekarang kita duduk di sini, kan kelihatannya kan sama-sama duduk ya. Tapi hati orang kagak tahu. Ada di sini yang hatinya ya Allah nikmat, ada di majelis taklim, alhamdulillah, makasih ya Allah. Hatinya dia bersyukur sama Allah. Itu beda tuh. Ya, pahalanya dia hadir majelis taklim sambil dia bersyukur sama Allah, nikmat banget hadir majelis taklim, dikasih nikmat ini, makasih ya Allah. Dia bersyukur sama Allah. Itu dapat dia ketika sekarang nih yang sama-sama duduk, pahalanya dia sedang ibadah dengan pahala yang besar. Ya, makanya apa namanya, orang-orang Sayyidina Abu Bakar itu dikatakan Sayyidina Abu Bakar melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain ya, dari sahabat-sahabat yang lain, dari umatnya Nabi Muhammad kan yang paling afdal itu Sayyidina Abu Bakar. Ya. Itu dikatakan karena itu dia, karena beliau tuh pikirannya tuh di dalam hatinya, ibadahnya dalam hati, mikirin gimana kemaslahatan umat muslim, ya, yang dipikirin tuh ibadahnya tuh ada di dalam hatinya. Sering mikir gitu beliau, ya, sering mikir tentang ciptaannya Allah, tentang nikmatnya Allah, tentang dirinya. Nah, di sini dikatakan ketika pikiran kita jernih,
itu nanti kita bisa, jangankan mikir yang jauh-jauh dah, mikir yang ada di dalam tubuh kita aja tuh kita luar biasa. Kita diciptain dari apa ya, kemudian kita dari ciptaan kita ini aja ada prosesnya, siapa yang ciptain kita. Al-Fakir pernah dengar ininya Habib Rizik ya, tentang ciptaan alam nih. Ya Allah, luar biasa beliau jelasinnya tuh. Ternyata dunia ini nih yang kita tempatin, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, satu orang yang masuk ke dalam surga itu Allah kasih luasnya surganya seluas dunia dan seisinya buat satu orang. Itu kan kayaknya luas banget ya. Kita tinggal di dunia cuman sendirian, luas banget udah, mau sampai berapa tahun kita muter-muter kagak bisa gitu. Iya, kayaknya luas banget. Pas beliau jelasin, ini masuk akal. Kenapa masuk akal? Kita ini ya Allah kecil banget. Jadi bumi ya, kan kita hidup di bumi nih. Ada matahari kan, yang dinamanya tata surya. Ya, ada matahari, terus ada planet-planet tuh, ada 9 planet tuh ya. Sebenarnya ada 11 kata beliau. Ahada asyar. Ya, ada 11, cuman yang 2-nya ini disembunyiin sama orang-orang muslim biar dia enggak biar ngaburin tuh firman Allah Subhanahu wa taala yang udah gambarin ternyata planet itu ada 11. Nah kan bumi itu kecil banget ya. Bumi kecil dibandingin sama matahari, itu gedean matahari. Dan tata surya ini cuman sebagian kecil dari alam. Insyaallah. Jadi dari bumi ada planet-planet, kemudian ada matahari yang besar. Nah, itu baru sebagian kecil dari tata surya yang alam semesta. Kenapa dinamakan alam semesta? Karena gede banget. Subhanallah. Dari alam semesta itu nanti ada luar angkasa ya, dan itu jumlahnya ya, udah deh pokoknya apa namanya, kalau dimasukin akal nih manusia tuh nggak pantas sombong dah. Subhanallah, kan matahari yang kita lihat gede banget tuh, kalau kita mau deketin panas banget. Itu masih kecil katanya, itu masih sebagian kecil dari ruang angkasa yang begitu besar. Matahari yang gede aja dianggap kecil, kemudian bumi gimana? Terus manusia, ya Allah. Artinya dari titik ke titik kecil tuh baru manusia tuh. Udah begitu manusia sombong lagi, udah kecil sombong. Nabi Musa tuh pas lagi apa namanya ngelempar tongkatnya, ya itu dikatakan tongkatnya Nabi Musa panjangnya asyral dhira, dikatakan ya 10 dhira. 1 dhiranya itu setengah meter, berarti kalau 10 dhira 5 meter ya. Itu baru tongkatnya doang tuh. Tongkatnya Nabi Musa panjangnya 5 meter. Panjangnya panjang tongkatnya Nabi Musa 5 meter. Nabi Musanya segede apa itu? Biasanya kan kalau tongkat kan setengahnya paling ya, atau palingnya juga ya sama dah 5 meter Nabi Musa. Kita 1,5 meter ya Allah, kecil banget, kecil ya. Kalau dibandingin para nabi terdahulu tuh besar-besar, kuat-kuat ibadahnya, Masya Allah. Nah, artinya baru udah timbul tuh pikiran sama kita, ya Allah nggak pantas banget kita sombong ya. Ya, manusia ini nggak pantas banget buat sombong. Apa yang mau disombongin coba? Duitnya banyak, hartanya banyak, dunia kecil. Kita punya satu dunia nih, itu kecil bagi Allah, kecil banget. Ya, oh ini orang terkaya sedunia, ya Allah kecil. Loh, kalau kita lagi main monopoli ya, tuh rumah begitu deh, ya udah kagak ada, nggak ada harganya. Insya Allah. Nah, orang yang ninggalin dosa, kemudian dia makan yang halal, dininggalin yang haram, terpikirannya tuh dia bakalan jernih pikirannya. Ya Allah, iya nih kok apa namanya nggak pantas banget buat sombong ya. Apa yang mau disombongin coba? Ibadah nggak ada, badan begini, lemes sudah badan
ya mau berapa tahun deh penyakit, ntar kadang ada aja yang mau disombongin apa ya, kalau dibandingin dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Dengan pikiran-pikiran itu, dengan pikiran-pikiran yang jernih itu, maka timbul dalam hati kita ntar keyakinan sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Kita timbul bersyukur, nggak ngeluh mulu. Ya, yang ada kan kita kan ngeluh mulu kayaknya begini, karena pikiran kita masih pendek tuh. Ya, pikiran kita tuh masih sekitar itu aja. Kita nggak ngelihat nikmat Allah yang besar. Nah, gimana caranya biar kita dapat itu? Dikit-dikit kita tinggalin dosa, ya kita tinggalin kemaksiatan. Udah gitu ya. Berusaha gimana caranya biar nikmat ibadah sama Allah. Ya, dengan kita tafakur, dengan kita tinggalin yang haram, dengan kita terus hadir majelis taklim, itu ntar pikiran-pikiran yang Masya Allah yang Allah kasih itu ilham tuh biar hati kita terus lembut, hati kita terus tawadhu, rendah hati, nah itu bakalan timbul. Udah akhirnya ntar sama orang nikmat, enak aja ya, husnudzon, ntar sama orang baik sangka, sama orang kagak ada benci. Ngapain mau benci orang, dia sendirinya dia banyak dosanya, ya banyak maksiatnya, banyak aibnya. Nah ini mungkin faedah yang kita baca pada hari ini, perkataan dari Sayyidina Ali, siapa orang yang mencari ilmu maka pada hakikatnya dia sedang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab untuk dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang sedang bermaksiat, nasallallahu al-afiyah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, maka sesungguhnya dia sedang mencari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga siapa orang yang meninggalkan dosa, kita berusaha untuk meninggalkan dosa, maka dengan tujuan mudah-mudahan Allah bersihin hati kita. Ya Allah bersihkan hati kita, Allah lembutkan hati kita, dan kita makan makanan yang halal. Mudah-mudahan tadi Allah Subhanahu wa taala jernihkan pikiran kita dan kita tinggalkan yang haram. Nah, mudah-mudahan faedah pada hari ini bisa menambahkan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Belum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengutip dari surat An-Nisa ayat 2. Dan di situ berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, dan janganlah menukar yang baik dengan yang buruk. Lalu janganlah memakan hartanya dengan harta buruk. Dan sesungguhnya memakan harta anak yatim dan menukarnya itu perbuatan yang dosa besar. Dan saya di rumah ada anak yatim, Ustaz. Kadang-kadang dapat beras. Nah itu kan dimakan bareng. Itu termasuk menukar atau gimana, Ustaz? Anak yatim yang dapat beras ya? Ya kan kadang-kadang anak yatim itu menggunakan beras. Saya dimasak. Dan sebaliknya, itu termasuk menukar nggak, Pak Ustaz? Beras. Jadi memang gini ya, kalau kita mau ngasih anak yatim, ini buat yang ngasih ya, buat yang ngasih kalau bisa kita bilang ini buat dia sama keluarganya, ya, buat anak yatim sama keluarganya. Karena memang kalau udah hartanya anak yatim tuh sensitif tuh ya. Kalau bisa udah dia doang tuh yang milikin tuh harta anak yatim tuh ya. Tapi kalau kayak tadi misalkan dia udah udah punyanya dia ya, ada beras, falyakul bil ma'ruf, yang ngurusin anak yatim itu boleh dia ngambil cuman sekedarnya aja ya. Kayak tadi misalkan ada anak yatim dapat beras, ini masak ya buat bareng-bareng
bilang ke anak yatim, ya udah nggak apa-apa, masak aja. Apa? Sekedarnya, jangan sampai zalim. Ya, artinya zalim tuh ntar hartanya anak yatim tuh dia yang gunain seenaknya sama dia. Cuman kalau cuman sekedar begitu-begitu aja nggak apa-apa. Ya, nah, jadi nggak berlebihan. Cuman sekedar dia ngambil kayak tadi tuh makan bareng anak yatimnya juga ada tahu. Ya, anak yatimnya memang tahu, masih nggak apa-apa. Ya, kalau yang nggak boleh itu duitnya anak yatim atau hartanya anak yatim. Misalkan tadi tuh kalau kita ada orang yang ponakannya anak yatim, nah ini pamannya nguasain hartanya dia tuh, dipakai buat kepentingannya dia aja, anak yatimnya nggak diperhatiin. Nah ini baru yang nggak boleh. Ya, nah, jadi kalau masih sekedar sewajarnya masih nggak apa-apa. Ya, gitu. Buat anak yatim memang harus teliti ya. Kalau kita punya anak yatim tuh harus teliti. Dan yang ngasihnya ini juga penting. Yang ngasihnya kalau bisa ini buat anak yatim sama keluarganya, biar ntar keluarganya makannya juga enak. Ya, bukan khusus buat anak yatimnya. Nah, ada lagi? Ayo. Kalau orang yang fitnah atau dizalimi, apa yang dapat pahala? Orang difitnah dan dizalimin dapat pahala nggak? Besar pahalanya kalau dia sabar. Atau sama yang digibahin, apalagi digibahin. Makanya kalau ada yang gibahin kita bersyukur aja udah. Ya, misalkan kita dijelek-jelekin, ada yang lapor misalkan, ente digibahin tuh sama dia. Alhamdulillah, dia lagi ngasih pahala sama aneh nih. Wah, itu cakep banget. Tapi kalau dia sabar, iya. Misalkan dia dizalimin berkaitan dengan dirinya, tapi ya berkaitan dengan dirinya dia difitnah. Kalau fitnah kan berarti nggak benar kan? Nah, kalau benar berarti kita harus introspeksi, ya harus muhasabah. Tapi kalau kita difitnah, kita mau klarifikasi nggak apa-apa. Kalau difitnah bisa ngebahayain buat diri kita, kita terangin, jelasin nggak apa-apa. Cuman kalau nggak ada, udah nggak ada gunanya mau dijelasin sampai kagak, biarin aja dah, orang ntar juga tahu sendiri. Kita terima, pahalanya besar banget. Bahkan bisa ntar orang yang fitnah, orang yang zalimin, orang yang gibah, ya dosanya kan nanti kita bakalan dapat kirim pahala tuh dari itu. Selama digibahin, selama dizalimin, ya kita dapat terus kiriman pahala. Kalau pahalanya dia udah habis, dosa kita oper gitu ya. Ya. Makanya yang paling banyak fitnah tuh, yang paling banyak digibahin, ya. Udah pokoknya semua orang nggak lepas dari gibah, nggak lepas dari fitnah udah. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja difitnah, Allah aja difitnah. Allah difitnah, kata orang-orang di luar Islam apa? Allah itu ada 3, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan. Nah, itu kan fitnah tuh. Iya kan? Makanya kalau kita difitnah, kalau kita itu udah biasa, udah digibahin ya. Yang penting cuman berkaitan dengan diri kita dan gak membahayakan diri kita, udah biarin aja dah, terserah orang mau ngomong apa ya. Tapi kalau membahayakan diri kita boleh ngelawan, kita boleh jelasin, boleh ya. Nah, kalau nanyanya orang yang dizalimin, difitnah atau digibah, itu pahalanya ada nggak? Banyak pahalanya itu besar. Ya, dan yang memfitnah itu, yang apalagi yang zalim, nah itu Allah nggak bakalan tinggal diem, serem ya. Orang kalau dizalimin kemudian dia nggak ngebales, ntar yang balas malah Allah tuh. Iya, kita dizalimin sama orang, udah kita diam aja, itu Allah yang balas. Nah, kalau kita yang balas kan masih mending. Oh, zalim nih ada balas sih, masih mending. Tapi kalau Allah yang balas lebih serem. Ya, nah, kita jangan jadi orang yang zalim, jangan jadi orang yang tukang fitnah, jangan jadi orang yang suka gibah. Ini paling repot ya. Kita kalau dosa sama Allah, taubat, benar-benar taubat, insya Allah diterima. Tapi kalau kita dosa sama manusia, berat.
Iya. Makanya kita nasallallahu alafiyah, mudah-mudahan kita dijaga ya dari dosa sama manusia. Kita nggak zalim, kita nggak fitnah orang, ya kita nggak suka gibahin orang. Nah, kalau pertanyaannya ada pahalanya besar ya bagi yang dizalimin, dan yang ngezalimin, yang fitnah, yang gibah juga dosanya besar. Nah, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya, wah, itu. Siapa aja yang hidup di kita itu bakal ada pahala banyak 70.000 pahala dari Allah. Nah, itu yang dijelaskan sebanyak minum doang. Tapi kita sebagai yang punya dapat pahala nggak? Kalau minum kita nggak ngomong lagi ada minumannya, kalau itu pahala nggak? Ngomong dulu. Kan lagi minum aja. Jadi apa ya? Ya kayak gitu, pahala nggak kayak gitu? Jangan ngomong lagi. Iya. Hah? Apa pertanyaannya tadi? Orang yang makan minum di rumah kita ya? Hah? Oh, punya kita. Minuman kita diminum sama orang gitu ya, nggak ngomong lagi, nggak boleh. Kecuali kalau memang kita tahu kalau kita minum tuh orang ridho, ya, ulima ridhohu kalau di bahasanya itu ya. Orang kalau kita ini punyanya ini nih, kalau ada minum dia nggak apa-apa, nah, itu baru boleh kita minum. Tapi kalau asal minum aja punya orang ya nggak boleh. Apalagi ya yang punyanya gak ridho, nggak boleh gitu ya. Nah, jadi kalau punya orang kita harus izin, iya, izin dulu. Apa? Oh, bagi orang yang ikhlasin. Yang punya tapi diminum sama orang. Kalau bagi yang punya, dia tahu nih, ya tadinya penuh, dia nggak tahu dia tinggal setengah nih, misalkan. Ini udah tadi penuh kok, sekarang tinggal setengah. Oh, ada yang minum nih. Yang punyanya ikhlas, udah pahalanya dapat, pahalanya gede. Ya. Oh, mungkin diminum sama dia kali, mau ngambil berkahannya kali dia, dapat pahala. Iya. Nah, kalau yang makanya udah ikhlasin aja, karena kalau kita nggak ikhlasin kesian tuh dia tuh. Ya, ntar dia minum yang nggak jelas, minimal yang subhat dia minumnya. Asal minum aja udah. Oh, tinggal sedikit, wah orang lagi ngambil berkahannya nih. Atau misalkan ketahuan orangnya, ente minum punya aneh ya? Iya, ini minta, yaudah aneh ikhlas. Dapat pahala tuh besar tuh. Iya. Iya. Udah habisin aja, tapi ngamuk, tapi marah begitu. Habisin. Dapat pahala ya. Atau lebih gede lagi pahalanya sedekah sir. Niatin dalam hati, wah katanya tinggal sedikit. Ya Allah, aneh niatin buat sedekah sat, sedekah apa? Sir, rahasia sedekahnya. Ya, jadi kagak ketahuan orang. Yang minum siapa ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting aneh ikhlas dah. Ya Allah, aneh niatin buat sedekah sir. Nah, itu pahalanya lebih gede lagi. Udah diikhlasin, kemudian diniatin yang baik. Iya. Nah, deh, makanya ikhlasin aja udah. Jangan kagak diikhlasin, kesianan dari kita keselak dia lagi. Nah, begitu deh, ikhlasin aja deh. Nah, ayo ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oh, lagi nambah.
talim. Apa? Oh, talim ya. Talim itu hukum sunnah wajib. Oh iya. Talabul ilmi, oh belum. Kalau kayak gitu dosa nggak? Kalau itu kalahnya kan aja. Wah, ini mudah-mudahan habis nih talim mulu nih. Apa hukumnya talim ya pertama ya? Nah, hukumnya talim itu sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, talabul ilmi fardhah. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, jadi kalau ditanya hukumnya hukumnya talim apa? Wajib, sama seperti sholat. Ya, sama seperti sholat yang 5 waktu. Yang wajib menuntut ilmu itu apa ya? Yang dimaksud wajib menuntut ilmu yang biar kita tahu ibadah kita itu benar atau enggak. Selama kita belum ngerasa ibadah kita benar, selama itu kita wajib taklim. Iya, sekarang tanya sama diri kita, aneh ibadah kayaknya udah benar apa belum ya? Kalau merasa kita wudu aneh kayaknya aneh kagak tahu hukum wudu, taklim wajib. Iya. Nah, berarti ntar kalau yang nggak taklim berarti dia udah pinter, udah wudunya udah benar semua, udah sholatnya udah benar. Nah, kalau kita yang ngasih ngerasa aneh sholatannya belum bisa khusyuk nih, belum bisa benar nih, belum bisa sah enggak, ketika itu kita taklim wajib. Nah, kalau hukumnya taklimnya wajib berarti nggak taklim hukumnya dosa. Iya, kalau nggak taklim hukumnya dosa. Ketika ada tambahannya, ketika kita kalau nggak taklim pada waktu itu, kita terus-terusan nggak bakalan tahu itu ilmunya. Misal, aneh nggak pernah taklim deh, selama nggak taklim dia nggak tahu ilmunya wudu. Iya, dia nggak tahu ilmunya sholat, dia nggak tahu ilmu-ilmu yang lain. Yang sekiranya nanti ketika dia ngelakuin, nggak taunya ibadahnya kagak sah. Nah, ketika itu dia nggak taklim itu dosa. Ya, makanya orang taklim itu paling enak. Yang pertama ngegugurin kewajiban. Kita taklim nih, gugurin kewajiban. Ya Allah, ini udah taklim ya Allah. Walaupun ntar nggak tahu, ya walaupun ntar masih ada salah-salah, ya Allah, tapi kan udah taklim. Nah, kita masih bisa ada apa itu namanya alasan, ya ada alasan walaupun ntar ada kurang-kurang, mudah-mudahan dimaafin sama Allah. Kenapa ya? Karena udah taklim. Nah, ya hukumnya wajib, ninggalinnya dosa. Kalau kita masih ngerasa kita belum tahu apa-apa. Ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Pahalanya. Iya, pahalanya banyak banget. Ya, pahalanya banyak banget. Oh, pokoknya kita hadir majelis taklim seakan-akan kita sholat 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat bisa gak tuh kita sholat tuh? Bisa ya. Terus apa namanya? Jengukin orang sakit 1000 orang. Kemudian juga pahalanya jengukin orang sakit, ya bukan cuma jengukin doang. Dia bawa sesuatu, ya bawa hadiah buat orang yang sakit. Kemudian juga 1000 orang nganterin jenazah. Pahala orang yang nganterin jenazah itu seperti gunung yang besar. Iya, gunung yang besar itu buat dia tuh. Nah, ini 1000 gunung. Banyak kagak tuh? Banyak. Iya, udah pokoknya itu paling sedikitnya tuh. Dan yang paling apa namanya? Paling besarnya termasuk yulhimuhus su'ada. Ya, orang-orang yang hadir majelis taklim insya Allah tergolong orang-orang yang bahagia dia. Ya, orang yang sering hadir majelis taklim insya Allah dia termasuk orang-orang yang bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Kalau pengen lihat orang dia bahagia, orang dia sukses di dunia sama akhiratnya, apa enggak lihat dia majelis taklim. Kalau sering hadir majelis taklim, ini termasuk orang-orang yang tadi tuh yulhimuhus su'ada. Memang Allah yang pilih buat orang-orang yang bahagia. Nah, ntar kita introspeksi diri tuh. Oh, ini males hadir majelis taklim, berarti aneh nggak dipengenin bahagia di sama Allah nih. Iya kan? Yang Allah kepengenin bahagia, yang Allah kepengenin selamat dunia akhirat, dia sering hadir majelis taklim. Nah, ketika kita nggak males hadir majelis taklim, berarti aneh nggak dipengenin seneng nih,
Itu ya. Nah, itu paling fullnya ketika dia hadir majelis taklim, dia dapat ridhonya Allah. Gitu. Ya. Nah, makanya hadir majelis taklim udah ya, enak dapat kopi itu. Ya kan? Udah enak udah, Masya Allah. Apalagi beliau rajin, Masya Allah. Masya Allah. Pahalanya banyak udah. Nah, ada lagi? Oh, Bang Herman nih menutup nih. Masih deh, buat antum deh, Kak. Terakhir. Keutamaan ibadah sama dong kayak tadi nih. Jadi masing-masing ibadah itu memang ada keutamaannya. Iya, setiap ibadah itu pasti ada keutamaannya. Yang kalau mau dijabarin atu-atu itu udah panjang banget udah. Sholat, dan dari dua segi ya, dari segi agamanya, dari segi pahalanya, dan juga dari segi keduniaannya. Dua-duanya udah dapat. Sholat, misalkan sholat yang 5 waktu pertama kita dapat ridhonya Allah. Apalagi terbanyak keutamaan yang lain. Udah dapat ridhonya Allah, udah paling top udah tuh, ya kan? Nah, kemudian juga nanti dalam urusan dunianya, rezekinya ntar dilancarin, urusannya dimudahin, badannya disehatin, semuanya pokoknya udah dapat. Ya, kalau mau diperinci satu-satu banyak. Ya, intinya setiap ibadah yang kita lakuin, baik sholat, hadir majlis taklim, zikir, sholawat, itu semuanya pasti banyak faedahnya, keutamaannya. Yang kalau kita ditampakin keutamaan itu udah kita nggak kepengenan dunia lagi udah. Ya, nah, yang penting banyak. Di antaranya tadi kalau sholat, pahalanya keutamaannya paling fullnya, paling tingginya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya. Ada yang lebih spesifik lagi? Lebih ibadah paling utama. Ibadah paling utama. Ibadah paling utama nggak ada lagi, semua yang diwajibin sama Allah dulu. Ya. Jadi ibadah yang paling utama tuh ya, yang pertama dah kita urutnya dari rukun iman sama rukun Islam. Ya udah nggak usah jauh-jauh deh, itu udah pondasi itu. Rukun iman kita ada berapa ya? Ya, ada berapa ya rukun iman? Ada 6. Iman kepada Allah itu udah ibadah paling utama nih. Pertama kita harus beriman kepada Allah. Udah itu paling utama, dan ini pondasi kita, modal kita, iman kepada Allah. Artinya iman banyak dah. Ya, harus iman kepada Allah, terus iman kepada, pokoknya yang rukun iman itu termasuk ibadah yang kita imanin, baru rukun Islam. Ya. Nah, yang pertamanya kan balik lagi tuh, syahadatu alla ilaha illallah. Iman lagi sama Allah, iman lagi sama Rasulullah, baru pertama berarti ibadah yang paling utama iman dulu, yang ada di hati. Yakin dulu kita sama Allah, baru ntar sholatnya ntar dengan iman, ya, sholatnya dengan keyakinan. Nah, ibadah hati yang paling utama, kemudian ibadah zahir yang dibarengin dengan ibadah hati, gitu ya. Nah, jadi ibadah yang paling utama, pertama iman kepada Allah, kemudian yang wajib-wajib dan dibarengin dengan ibadah hati, ya, ibadah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi, baru ntar ibadah-ibadah sunnah yang lain, gitu ya. Oh, lagi. Kalau kita wudhu yang wajib-wajib waktunya masih kalau waktunya lagi mepet nih. Nah, wudhu yang wajib-wajib aja gitu. Boleh. Oh iya. Kalau kita lagi waktu mepet. Iya. Nah, waktu itu juga udah pernah dijelasin ya. Jadi ketika kita waktu mepet, kemudian kita wudhu yang wajib-wajib aja, boleh apa enggak? Boleh. Boleh, iya. Walaupun misalkan waktunya nggak mepet, airnya dikit, ngantri, misalkan, iya.
oh airnya dikit terus ngantri nih, kita yang wudhu yang wajib-wajib aja, atau dalam keadaan darurat ya air yang kita milikin, air yang suci mensucikan tuh dikit, yang kita basuh yang wajib-wajib aja, yang kita kerjain yang wajib-wajib ya boleh ya. Nah, artinya boleh ketika kita wudhu, yang penting yang wajib udah terpenuhi, semuanya udah kena, wudhunya sah ya. Nah, gitu.